Shalom, selamat pagi. Dalam beberapa minggu terakhir kita melewati serangkaian momen, serangkaian sidang ilahi, serangkaian penetapan, serangkaian pergantian musim. Dari Rosh Hashanah masuk ke Yom Kippur, berlanjut ke Sukkot. Tapi pagi hari ini izinkan saya share tentang setelah Sukkot apa lagi gitu ya. What's next? Lanjutannya apa? Saya percaya setiap kali kita masuk musim yang baru, ada orang yang akan meresponi dengan oke, musim baru, acara, titik, amin, selesai. Tapi saya percaya bahwa ada orang-orang yang tahu benar bahwa setiap kali musim berganti, momen baru datang, ada hal baru juga, ada berkat baru juga, ada yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar, kita mau lihat apa kata Alkitab tentang lanjutannya Sukkot. Sukkot sudah selesai, betul, itu minggu lalu. Tapi hari ini saya mau berkata ada lanjutannya, firman Tuhan mencatat ada lanjutannya. Oke? What's next? Ini adalah Sukkot after party ya. 2 Tawarik 7 ayat 9 sampai 11. Kalau saudara perhatikan, dalam 2 Tawarik 6, itu adalah momen di mana Salomo mendirikan bait Allah. Dan begitu Salomo mendirikan bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Serangkaian doa dinaikkan di dalam bait yang baru jadi ini. Yang luar biasa, dalam 2 Tawarik 7, satu pasal setelahnya, ayat 9, 10, 11, firman Tuhan berkata gini. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya. Karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari. Dan perayaan pondok daun selama 7 hari. Jadi bait ini selesai bersamaan dengan pondok daun. Bersamaan dengan Sukkot. Pada hari yang ke-23, beberapa hari kemudian selesai pondok daun berdiri, bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo dan kepada orang Israel umatnya. Demikian Salomo menyelesaikan di momen Sukkot rumah Tuhan, menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan segala istananya, segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. 2 Tawarik 6 itu semua doa Salomo. 2 Tawarik 7 ini bait berdiri di masa Sukkot. Oke. Minggu lalu kita rayakan Sukkot. Nah, tapi setelah Sukkot ada lanjutannya. 2 Tawarik 7 ayat 12, 15 sampai 16. Selesai Salomo menaikkan doa, Tuhan mendatangi Salomo untuk kedua kalinya. Dan Tuhan berkata gini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari. Dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu. Ini berkatnya, telah ku dengar doamu 1, dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan 2. Sekarang mataku terbuka 3, dan telingaku menaruh perhatian pada doa dari tempat ini 4. Sekarang telah ku pilih dan ku kuduskan rumah ini 5, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya 6. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setelah Sukkot selesai, ada berkat lanjutannya. Berkat lanjutannya, kalau boleh saya simpulkan, kalau boleh saya jadikan sebuah kalimat, berkat setelah Sukkot adalah berkat untuk jadi yang paling spesial. Adalah berkat untuk jadi yang paling spesial. Bukan cuma bagi manusia, tapi spesial bagi Tuhan. Kalau saudara perhatikan, firman Tuhan bilang gini, Tuhan taruh mata yang terbuka buat bait ini. Tuhan taruh hati buat bait ini. Tuhan taruh namanya buat bait ini. Simpelnya seperti ini. Dalam hidup kita punya banyak hal yang spesial. Dan kita akan taruh mata kita, taruh hati kita, taruh pikiran kita di hal ini. Contoh simpelnya gini.
Saudara mau pergi dari rumah, saudara mau berangkat pelayanan, saudara mau berangkat kerja. Kalau di kantong saudara kosong, pasti saudara akan rasa ada yang aneh. Khususnya buat orang yang taruh HP di kantong. Mungkin beberapa di tas gitu ya. Cuman buat pria-pria, itu yang kantongnya kosong akan merasa aneh. Kalau di Instagram saudara pernah lihat, suka ada orang bercanda seperti ini. Kantong cowok itu kanan HP, kiri seisi dunia. Mungkin cowok-cowok ngerti maksud saya. Kenapa kantong kiri itu dompet, kunci mobil, tisu kotor. Kalau dopak dapat perjamuan tuh pasti kantong kiri juga. Dan lain-lain. Waktu kita keluar rumah dan kita sadar ada yang kosong di kantong. Pasti kita akan mulai deg-deg, deg-deg, deg-deg. Kok kosong? Atau sederhananya saudara ke mall, saudara keluar dari mall, mau naik motor, mau naik mobil. Bentar, kuncinya mana? Nah, itu adalah hal-hal sederhana yang menandakan kita taruh perhatian khusus, taruh mata, taruh hati dalam benda tersebut. Kalau saudara lagi suka sama orang, saudara datang kebaktian atau saudara sekolah, pasti kalau orang yang gak datang, saudara akan mulai cari satu kali, 2 kali, 3 kali, kok nggak muncul ya? Apa aku salah lihat? Coba cari lagi, kok nggak muncul ya? Apa aku salah lihat? 3 kali, coba cari lagi. Apa aku yang kurang teliti? Nah, sebuah berkat yang Tuhan berikan dalam Sukot adalah untuk jadi yang paling spesial. Yang pertama Tuhan katakan gini, Tuhan menampakkan diri dan Tuhan mendengar doa. Saudara, kita menaikkan banyak doa di tempat ini. Tapi sadarkah kita kalau doa yang didengar itu hal yang spesial? Saudara setuju dengan hal ini? Doa yang didengar itu hal yang spesial loh. Semua orang berdoa buat Indonesia, semua orang berdoa buat masa depannya. Tapi kalau saya boleh GR berkata, rasanya doa kita sangat didengar Tuhan. Orang banyak yang doa buat Indonesia, banyak yang doa buat kebangsa-bangsa, banyak yang doa buat KKR. Kalau saya boleh berkata dengan GR, rasanya doa kita paling didengar. Ya dong, setuju nggak? Saudara mengalami kan, ada masa-masa doamu tuh kok manjur banget rasanya. Kok Tuhan dengar doa paling kecil sekalipun. Saudara, perkara saya berangkat dari rumah ke sekolah, jangan hujan aja Tuhan dengar. Apalagi doa yang lain. Saudara, doa buat anak, doa buat segala sesuatunya. Itu pun Tuhan dengar. Betul kan? Tahun ini berapa banyak saudara ke bangsa-bangsa. Itu pun Tuhan dengar. Dan itu hal yang spesial. Dan di Sukot, setelah Sukot, Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa Tuhan mendengar doa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Tuhan itu bilang gini, from now on, mulai sekarang, I'm alert day and night. Aku alert day and night sama doa saudara. Tuhan alert sama doa kita pagi, siang, malam. Tuhan alert sama doa kita. Dan ini berkat yang wow. Saya bisa berkata ini berkat yang luar biasa. Mungkin kita, saya gak mau bilang keseringan dijawab juga ya. Tapi kan itu hal yang spesial loh. Kapan terakhir kali kita bersyukur Tuhan dengar doa yang paling kecil sekalipun. Tapi ini berkat yang Tuhan sediakan. Sebuah doa yang didengar. Nah, lanjut. Tuhan memilih bait ini sebagai kediaman Tuhan. Matanya terbuka, telinga Tuhan menaruh perhatian. Saudara bisa bayangin gak kalau kita doa di antara 8 miliar jiwa, Tuhan suara kita paling kedengeran. Tuhan menaruh perhatian, telinganya ditaruh di sini. Gak cuma CCTV, gak cuma mata, tapi juga telinga. Menurut saya ya, itu satu hal yang luar biasa sekali. Kalau Tuhan taruh telinga dalam ruangan ini, dalam kamar doa saudara, itu hal yang luar biasa. Tuhan taruh telinga, wow. Lanjut, dikuduskan, dijamin selalu benar, tepat sasaran. Dan nama Tuhan tinggal selamanya dicap di rumah ini, dalam hidup kita, dalam bait ini. Dan terakhir, mata dan hatinya sepanjang masa.
Tapi hati, jiwa juga bicara pikiran. Saudara coba bayangin ya, kalau setiap kali Tuhan berpikir, Tuhan pasti mikirin saudara dan saya. Setiap kali Tuhan lagi mikir apapun, ujung-ujungnya mikirin saudara dan saya. Coba menurut saudara, dipikirin tuh enak gak sih? Enak gak? Ada enaknya, tapi ya mungkin kadang gak enak dikit lah ya. Tapi banyak kan enaknya. Coba saudara bayangin kalau ada satu orang pergi ke Jepang, ingat saudara ayo ikut deh gitu. Ada satu orang beli mobil, ingat saudara kayaknya yang ini harus dibeliin juga. Itu ingat loh. Dan Tuhan mengingat kita. Itu enak gak sih? Enak. Walaupun kalau kita belum kerjain PR, belum kerjakan tanggung jawab, Tuhan juga ingat. Tapi kalau Tuhan ingat kita itu enak saudara. Percayalah itu enak sekali. Mungkin saya izinkan saya bersaksi sedikit ya. Seperti yang Pak Jos singgung Sabtu lalu. Saya itu baru mulai kerja saudara, singkat cerita. Dan saya itu bergumul, Tuhan saya itu boleh kerja atau enggak sih? Gitu kan. Saya bergumul panjang sekali, percayalah berbulan-bulan saya bergumul. Sudah. Sampai terakhir, saya capek bergumul, saya tutup doa saya seperti ini, Tuhan, kalau aku boleh kerja, kasih tanda. Tandanya apa? Syaratnya satu. Syaratnya adalah kalau saya boleh atur jadwal pelayanan saya, boleh atur jadwal kerja saya, suka-suka saya, supaya saya bisa pelayanan, berarti engkau mengizinkan. Bayangin ya saudara, ini kan permintaan dan doa yang kurang ajar ya. Mana ada kerja, suka-suka jamnya. Ya tapi gimana, karena saya ya ada jadwal pelayanan dan sebagainya, saya gak mungkin meninggalkan. Jadi saya doa Tuhan, kalau saya boleh kerja, jamnya suka-suka saya, berarti dari Tuhan. Saya bilang gitu. Sudah, saya gak nyari setelah itu. Singkat cerita, lewat sebuah lowongan. Saya pikir sudahlah iseng-iseng coba aja. Toh syaratnya berat, paling juga gak keterima. Mana ada perusahaan mau nerima saya. Saya tuh baru sadar waktu saya bikin CV. Saudara tahu gak waktu saya bikin CV, kan CV itu kita masukin pengalaman ya. Saudara tahu setelah saya kirim, saya ditelepon sama yang nerima CV saya. Christian, saya lihat CV kamu ini unik. Oh iya, kenapa Bu? Iya, gak ada pengalaman kerja. Ya benar juga. Isinya pelayanan semua, ya benar juga. Karena saya dari lulus SMA sampai sekarang ya pelayanan terus. Gitu. Gak ada pengalaman kerja, ya iya gak ada. Isinya pelayanan ke pedalaman sini, pelayanan ke negara ini. Jadi tim ketua parkir di acara ini, jadi IO di acara ini. Gitu, gak ada pengalaman kerja. Saya juga mikir ya S1 lulusan bisnis, kerja kagak pernah. Ya udahlah gitu. Tapi orangnya bilang gini, udah datang dulu kita interview. Oke, saya datang. Saya datang dan interview, orangnya ngobrol dengan saya tidak tahu bosnya datang atau enggak. Konon katanya mau dopak hari ini soalnya saudara ya. Nah, kalau ada ibu maafkan saya nggak kelihatan ibu di mana. Nah, sudah waktu interview ngobrol, ternyata bosnya ini cinta Tuhan sekali. Ternyata bosnya pernah pelayanan di Hillsong Australia. Ternyata bosnya dulu ketua youth. Ternyata bosnya pernah jadi usher, pernah jadi pendoa. Itu semua pelayanan saya di Rock saudara. Dan saya mikir kayaknya gue keterima. Kayaknya saya keterima. Selesai interview, tidak banyak omong, dia keluarkan HVS dan bolpen. Tulis mau kerja hari apa, jam berapa. Saya, sebentar saudara, senang sih. Tapi di sisi lain, wah matang kerja ternyata. Wah kok keterima, saya berharap gak keterima saudara sungguhan. Lah kok keterima gitu. Dan ya udah kan disuruh saya tulis suka-suka saya tuh. Dan hasilnya hari ini saudara lihat saya dopak. Besok Rabu kalau saudara ke Jogja, saudara ketemu saya lagi. Saudara Sabtu dopak ketemu saya. Selasa saudara datang Rock, saya ada. Kapanpun acara mana apapun, saya muncul.
Kenapa? Lah kan saya tulis sendiri jadwal saya. Kalau minggu depan jadwalnya berubah, ya saya tulis ulang. Beneran. Loh, saya itu libur hari Selasa, saudara. Tapi minggu ini saya libur Rabu. Kan mau ke Jogja. Dan saya sadar satu hal. Ini doa sudah lama saya naikkan. Dan saya sudah tutup buku padahal. Kok Tuhan ingat? Ternyata itu berkat setelah Sukot. Saya tidak tahu doa apa yang saudara naikkan selama ini. Mungkin orang berkata, waktu paling pas untuk menaikkan doa adalah selama Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukot. Betul. Tapi jangan salah. Setelah saya semua ini, ada musim Tuhan mendengar doa. Ada momen Tuhan mendengar doa. Jangan kaget kayak saya ya saudara. Sungguhan saya kaget. Saya nggak bohong, saya berharap dari hati saya, tolak aja lah. Diterima tuh. Dan saya berkata gini, ada sebuah berkat Sukot yang Tuhan mau membuat saudara dan saya jadi yang paling spesial. Mungkin manusia nggak ingat saudara, mungkin keluargamu nggak ingat, Tuhan ingat. Kenapa? Mata, telinga, hati, pikiran ditaruh di hidupmu. Pantes ingat. Ditaruh di hidup saya juga, pantes ingat. Itu doa kalau malam sambil main HP, kayaknya kerja enak ya, udahlah nggak usah taruh. Ingat. Dan saya berdoa di musim ini, ayo percaya. Sekali lagi percaya, Tuhan taruh hati, telinga, mata, perasaan, pikirannya buat saudara dan saya. Ayo percaya, dia dengar doa kita. Lanjut. Yang kedua, setelah Sukot berlalu ada musim baru, tapi ada juga tuaian yang baru. Amin. Kenapa tuaian baru? Karena Sukot itu masa panen terbaik. Pertanyaannya kan gini, memangnya selesai panen terus gak panen lagi? Kan gak mungkin, ya dong. Oke, panen sekali banyak, 10 ton kumpulin. Terus gak kerja, gak ada panen, kan gak mungkin. Tapi after Sukot ada tuaian yang baru, tuaiannya seperti ini. Nehemia 8. Nehemia 8 ayat 15 dan 18. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bangsa Israel sudah lama gak buat Sukot. Mereka masuk pembuangan setelah masa ditulis ya terakhir rayakan Sukot di zaman Yosua. Setelah itu mereka lewat pembuangan dan sebagainya, mereka pulang. Barulah mereka ingat untuk buat Sukot lagi. Nah, tapi yang unik gini saudara, pasal 8 mereka buat Sukot. Pasal 9 next, yang mereka lakukan adalah seperti ini. Pasal 9, pada hari yang ke-24 bulan itu, beberapa hari setelah Sukot, berkumpullah orang Israel, pesta ria, bubar, kumpul lagi, dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Kalau kita perhatikan, setelah Rosh Hashanah ada Yom Kippur. Itu masa minta ampun, itu masa diputihkan. Setelah itu Sukot. Dan banyak orang pikir selesai Sukot, ya udah semua kembali normal. Tapi ternyata ada satu masa di Alkitab mencatat, setelah Sukot orang tobat lagi. Saudara perhatikan ya, Yom Kippur, Sukot biasa normal. Ini enggak, Yom Kippur, Sukot, kalau saya boleh ngomong, Yom Kippur part 2. Orang bertobat lagi tiba-tiba. Perhatikan baik-baik. Mereka pakai kain kabung, memisahkan dari orang asing, minta ampun, mengaku dosa. Ternyata gini. Mari kita perhatikan sama-sama dikatakan gini. Tadi dikatakan Sukot terakhir itu di zaman Yosua.
Ternyata waktu mereka lewati satu Sukot lagi, itu mengingatkan mereka akan kesalahan yang mereka buat selama ratusan tahun. Dan itu membuat bangsa Israel sadar pesta terjadi, ya. Tapi selesai pesta, selesai semua sukacita, aku tetap harus kembali pada Tuhan. Saudara, buat saya, waktu kita Sukot hari Senin lalu, itu menegur saya. Saya ketemu dengan banyak orang, saya ketemu dengan teman-teman lama, saudara yang hadir Sukot Senin lalu, saudara akan melihat wajah-wajah yang legend. Buat saya itu wajah legend. Saya itu sempat bercanda sama beberapa orang. Bro, itu ya kalau penari yang itu masih ada hari ini, saya masih pemuritan. Gak kepake. Senin lalu itu 2 legend penuai datang, saudara. 2 legend penuai. Saya ngomong sama PP hari ini ya, sama Samuel. Bro, kalau mereka masih nari bro, kita gak laku. Kalau mereka masih ada, kita gak laku. Dan itu mengingatkan saya. Iya ya, toh hari ini saya nari bukan karena saya hebat. Toh hari ini saya sharing bukan karena saya hebat. Yang legend masih ada kok, masih hidup. Masih nari, tetap hebat lagi. Saya dari dulu gini-gini aja narinya. Itu mengingatkan saya, ternyata setelah Sukot ada sebuah momen yang mengingatkan kita. Banyak orang pikir selesai Sukot pesta ya udah normal semuanya. Tapi ternyata ada sebuah pola yang mencatat selesai Sukot, coba ingat apa yang harusnya kita perbaiki. Coba ingat untuk kembali memisahkan semua yang asing, kembali berpuasa dan mengaku dosa. Kelihatannya bukan momen Yom Kippur, bukan, sudah lewat. Tapi ada sebuah catatan firman Tuhan, masa baru, tuaian baru. Untuk apa sih? Untuk kita kembali mengingat. Sukot itu ada untuk mengingatkan kita. Bukan sekedar nostalgia, tapi pengingat untuk kita kembali ke jalan yang benar. Yang ajaib, firman ini tidak hanya dilakukan oleh orang Kristen. Firman ini dilakukan oleh seluruh bangsa. Kita yakin dan percaya kalau kita masuk masa terbaik, ini juga firman Tuhan, lawatan terbaik buat bangsa ini. Kalau Sukot masa peringatan, ini waktunya Indonesia mengingat ada sebuah kisah namanya Yunus, di mana satu bangsa pernah doa puasa juga. Ini waktunya Indonesia ingat, Bekasi ingat, kalau ada masa di mana satu bangsa pernah doa puasa rame-rame, itu pun harus terjadi di antara kita. Yang luar biasa, kitab Zakaria 14 mencatat seperti ini, saya gak usah bacakan semuanya. Ini adalah sebuah firman yang berkata gini. Di masa Sukot, di akhir zaman. Jadi bukan Sukot yang kemarin, Sukot akhir zaman. Ada sebuah hukum yang berkata gini. Kalau bangsa-bangsa tidak datang berkumpul, kalau Mesir tidak datang berkumpul, kalau seluruh dunia tidak datang untuk merayakan Sukot, tidak akan turun hujan buat mereka. Syarat mereka tetap hidup adalah ikut Sukot. Kalau boleh saya bilang, syarat seluruh bangsa diselamatkan adalah ngundang orang Mahanaim buat KKR. Syarat seluruh bangsa diselamatkan adalah ngundang kita untuk perang di sana. Kapan lagi kan diundang? Kan biasa kita yang nerobos masuk. Saya percaya ada masanya kita diundang, gak usah susah-susah. Bentar, saudara belum bangun, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Ya. Ada sebuah masa yang terjadi setelah Sukot. Ada sebuah masa di mana lawatan, KKR, mujizat, keselamatan, kesembuhan jadi syarat, jadi kewajiban bagi seluruh bangsa. One day, kalau kita buat KKR, kalau kita mau KKR di stadion, mau KKR di Monas, mau KKR di alun-alun kota, ini janji Tuhan, semua bangsa harus datang. Kalau enggak selamat. Gak ada hujan. Golongan manapun yang kita undang, golongan manapun yang kita mau, angkat janji ini. Kalau mereka gak datang, gak ada hujan.
harus datang. Itu syarat buat mereka. Saya percaya ini syarat baru untuk Indonesia, untuk semua bangsa yang memudahkan kita bawa lawatan kemanapun kita pergi. Amin. Bagian terakhir, saya kutip khotbah Pak Joshua hari Sabtu lalu, ini bagian dari G7, sinergi antar generasi ya. Ezra 3 ayat 4 dan 11. Ezra 3 ayat 4 dan 11. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Lanjut, secara balas-balasan mereka bersorak-sorai dan sebagainya. Ini momen yang sama dengan Nehemia tadi. Oke, Ezra dan Nehemia mereka hidup di masa yang sama. Tapi ada beberapa hal yang enggak ditulis di kitab Nehemia. Apa yang ditulis ini? Ezra 3 ayat 12 sampai 13. Boleh saya minta saudara baca sama-sama? 12 sampai 13 ya bagian ini. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang Lewi dan orang tua-tua yang pernah menangis dengan ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan sedang dengan suara nyaring karena orang tidak dapat lagi membedakan dan mana tangis rakyat karena rakyat bersorak-sorai dengan sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Ini momen terjadi setelah Sukot. Yang generasi yang lalu, yang pernah lihat KKR dulu, yang pernah lihat Bahtera dulu. Sekedar intermezzo saudara, anak rock tidak tahu Pak Yusak siapa. Anak rock tidak tahu Pak Agung siapa. Sungguhan saudara, nggak usah jauh-jauh. Banyak anak sekolah tidak tahu Pak Joshua Ibu Kesya. Sungguh saudara, sungguh saya nggak bohong. Nah itu dia, banyak yang nggak tahu. Tapi ini kabar baik menurut saya. Wes, ya udah kalau nggak tahu, pokoknya mereka pun akan melihat lawatan yang terjadi. Pokoknya mereka pun akan tetap bersahut-sahutan, nangis dan nyanyi bareng, nangis dan sorak-sorai bareng sama generasi sebelumnya. Tapi yang keren gini, saya perhatikan firman Tuhan berkata di kitab Ezra, di kitab Nehemia, dan di kitab tadi 2 Tawarik, Sukot itu terjadi bersamaan dengan bait Allah dibangun. Oke, nah kalau kita belajar sedikit, Sukot atau Sukah itu kemah. Di Sukot orang kembali ke kemah. Tapi yang unik gini, di tengah hari raya Sukot yang artinya kemah, orang kembali ke kemah, di zaman itu justru bait Allah dibangun. Sekali lagi ya saya ulang, di masa harusnya orang berkemah, malah gedung baru dibangun. Agak nggak nyambung. Ya dong, harusnya kemah. Malah bangun bait Allah, malah bangun gedung. Saya belajar, Tuhan ini kan Sukot, kok malah bangun gedung? Harusnya bangun kemah. Ya dong, kan berkemah. Kalau saudara baca dari 2 Tawarik sampai Ezra tadi, semua orang berkemah kok. Kenapa bait Allah justru dibangun pertama kali dan dibangun ulang kedua kali justru di Sukot? Kenapa? Nah, saya jadi penasaran. Tuhan, kenapa Daud tidak boleh bangun bait Allah dan harus Salomo? Kenapa harus pas Salomo? Saudara tahu, ini berkat yang selanjutnya. Ternyata dalam 2 Samuel 7, kalau saudara baca itu adalah hari di mana Daud itu negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, aku mau bangun bait Allah. Terus Tuhan melalui Nabi Nathan berkata, gak usah repot-repot bla 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 bla. Tapi saudara tahu, ada sebuah firman, 1 ayat, saya gak masukkan di sini maaf. 2 Samuel pasal 7 mencatat seperti ini. Tuhan ngomong gini, oke, bait Allah boleh dibangun, syaratnya 1. Waktu kamu sudah gak ada, Daud sudah gak ada, Salomo memerintah dan aku jadi bapaknya. Bait dibangun, waktu kapan? Bait ini terjadi waktu kapan? Waktu Tuhan jadi bapak buat saudara dan saya.
Sukot gak cuma kemah, tapi Sukot artinya Tuhan jadi Bapak buat kita semua. Dan lanjutannya, kalau Sukot hari disahkan Tuhan jadi Bapak, lanjutannya ya kita menikmati sebagai anak. Sukot day one kita jadi anak Tuhan. Lanjutannya kita menikmati berkatnya jadi anak Bapa di sorga. Keren, ini jadi syarat. Tuhan ngomong, bait gak boleh dibangun sampai aku jadi bapaknya Salomo. Dan tidak kebetulan kalau Sukot juga disambungkan dengan kisah si bungsu yang pulang. Kenapa? Kenapa bungsu pulang ke bangunan, ke rumah bukan ke kemah? Karena Tuhan mau berkata, ini sudah fix. Kamu gak perlu pergi kemanapun lagi. Kamu gak perlu pindah-pindah tempat. Ada rumah yang fix buat saudara dan saya. Di mana? Di rumah Bapa di sorga. Kemarin waktu Sukot hari Minggu lalu. Waktu saya lupa di bagian panggilan mana. Kita semua angkat penetapan. Yom Kippur, sorry. Kita semua angkat penetapan. Dan di tengah angkat penetapan saya berdoa, Tuhan, artinya apa sih? Sebenarnya Yom Kippur, Sukot, rangkaian ini artinya apa sih? Dan Tuhan cuma berikan sebuah kalimat. Semua rangkaian ini adalah rangkaian untuk sekali lagi meneguhkan kita di rumah Tuhan. Dan Tuhan ngomong gini, kamu tahu, kalau kamu tinggal di rumahku, mungkin gak sih kamu kekurangan? Tuhan ngomong sama saya, kalau kamu tinggal di rumahku, mungkin gak sih ada yang kurang? Mungkin gak kurang kasih sayang? Mungkin gak kurang cinta, mungkin gak kurang makan, mungkin gak kurang duit, mungkin gak kurang bahagia. Gak mungkin di rumah Bapak. Gak usah rumah Bapak di sorga. Rumah kita di bumi aja, kalau kita pulang pasti ada makanan kan? Ya kan? Apalagi rumah Bapak di sorga. Saya berapa kali pernah sebut di ruangan ini, saya pulang pelayanan jam berapapun ada makanan. Hari apapun ada makanan. Minimal ada nugget, telur, kornet itu kan ready ya pasti ya. Apalagi rumah Bapa di sorga. Dan ini jadi syarat. Setelah Sukot oke, mau lewat Sukot, mau masuk musim baru, syaratnya satu. Jadi anakku dulu kata Tuhan. Masa sih gak mau? Masa sih nolak? Gak mungkin kan? Lanjut. Yang kedua. Kenapa di tengah Sukot bukan bangun kemah malah bangun rumah? Kalau saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan gini, firman itu diam di antara manusia. Kata diam itu berkemah, ini ayat juga dipakai minggu lalu. Kata diam itu pakai kata berkemah. Oke, Tuhan kedatangan yang pertama dia cuma berkemah. Kemah itu tanda akan pindah lagi. Tuhan di kedatangan pertama cuma berkemah. Tapi kalau saudara baca dalam Wahyu 21 ayat 22 dikatakan, aku datang. Hari itu Yohanes bilang gini, aku gak lihat bait Allah. Kenapa? Karena aku lihat Tuhan dan dialah baitnya. Itu kapan terjadi? Kedatangan Tuhan kedua kali. Kapan terjadi? Hari-hari ini. Kapan terjadi? Saat-saat ini. Tuhan gak datang sebagai kemah. Saudara gak perlu mengembara, kita gak perlu jalan jauh-jauh. Betul, kegerakan harus terjadi, yes, ini beda konteks. Tapi Tuhan mau berkata, masanya tiba. Kamu jadi anak, aku jadi rumahnya. Disitulah kita semua ngerti kenapa firman Tuhan hari-hari terakhir, momen terakhir, khotbah terakhir sebelum disalib. Tuhan ngomong, tinggal dalamku dan aku tinggal dalammu. Kenapa? Kita bait, Tuhan juga bait. Firman ini berkata gini bahwa betul Sukot memang kemah. Untuk apa sih? Mengingatkan. Tapi selesai Sukot, Tuhan menyambut dalam rumah, dalam bait. Dan disitulah Tuhan mau tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Tuhan. Syaratnya satu, Dia jadi Bapa. Dan Ezra mencatat, kitab Ezra mencatat, generasi lama, generasi baru, gak peduli selama apapun, gak peduli sebaru apapun.
mereka semua akan lihat kerajaan Tuhan ditegakkan. Mereka semua akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya percaya salah satu berkat dari after Sukkot adalah generasi yang disambung lagi. Berkat dari Sukkot adalah tidak ada generasi yang terputus, tidak ada generasi yang hilang. Saya tahu generasi saya susah sekali dibawa, tapi saya percaya ini janji Tuhan. After Sukkot tidak ada generasi yang putus, tidak ada generasi yang lihat. Buktinya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam bait Allah. Generasi lama masih ada, generasi baru juga lihat. Saya berdoa, Sukkot berlalu, ya. Tapi berkatnya masih banyak. Sukkot berlalu, ya. Tapi janjinya, jaminannya masih ada. Jangan pernah anggap musim sudah berlalu. Oke, tahun baru 1 Januari, selesai petasan, tahun baru selesai. Tapi tahun baru bersama Tuhan gak kayak gitu. Umurnya gak sependek petasan di langit selama 30 menit. Umurnya gak sependek trompet. Umurnya gak sependek ucapan Instagram yang cuma berlaku 24 jam. Umur musim tahun baru Tuhan berlaku sangat panjang. Demikian juga janjinya, begitu juga sumpahnya, begitu juga berkatnya, begitu juga semua yang baik yang Dia berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bude.